Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari analisa saya menganalisa dua pendakwah, yaitu yang pertama adalah Gus Bahauddin Salim, seorang kiai Jawa, yang mana ada beberapa materi atau poin dari analisa tersebut, yaitu yang pertama adalah metode dakwah pribadi yang tawaduk dan memiliki cara dakwah yang sangat sederhana, namun memiliki isi yang sangat dalam dan terkadang menyampaikan pembahasannya dengan menggunakan bahasa Jawa. Lalu sering menggunakan bahasa Jawa untuk menunjukkan bahwa lokalitas dan identitas bahwa beliau itu adalah kiai Jawa, dengan cara penyampaian dakwah dengan menggunakan dalil-dalil sahih serta ayat-ayat Al-Quran yang sangat sesuai dengan pembahasan atau materinya yang beliau sampaikan. Lalu di video yang saya analisa ini memiliki materi berupa beliau itu menjelaskan bahwa cara bersikap kepada orang yang tidak kita sukai atau tidak cocok dengan kita adalah menjaga adab dan tidak menghakiminya walaupun kita tidak menyukainya. Lalu manajemen dakwahnya yaitu memfokuskan pada materi yang berkenaan dengan hubungan hamba dengan Tuhannya atau ilmu tasawuf, ya. Banyak menggunakan mengambil tafsir dan dalil serta permisalan dari Al-Quran dan As-Sunnah, menonjolkan metode kajian khas santri biasa dilakukan zaman dahulu dengan bahasa Jawa dan metode sorogan atau membahas sesuatu dengan detail menggunakan kitab tertentu sesuai dengan materi kajian. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke dalam pengaruh dakwah yang beliau sampaikan itu adalah mampu memberikan materi atau menyampaikan kajian dengan bahasa yang mudah dipahami walaupun dengan pembahasan yang berat, yang mana membuat para jamaahnya memahami dan mulai membuka pemahaman tentang berislam secara kafah atau berislam secara menyeluruh. Lalu yang terakhir adalah respon jamaahnya, yaitu menyimak kajian dengan santai karena beliau berdakwah dengan diselipkan gurauan atau sisi humoris dari beliau, dari pribadinya, ya. Akan tapi mengetahui batasan-batasan antusias dalam mengikuti kajian beliau ulama yang masyhur serta tawadhu yang membuat para jamaah kagum dengan cara dakwah beliau. Lalu yang selanjutnya adalah Gus Muhammad Ekdam, yang mana metode dakwah yang beliau sampaikan ini kurang lebih sama karena memang dua-duanya beliau adalah kiai Jawa, namun Gus Ekdam ini adalah kiai yang milenial yang bisa menyatu dengan anak-anak muda, dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, tidak hanya memahami anak muda akan tapi di kalangan orang tua juga, berdakwah di daerah Jawa serta menggunakan bahasa Jawa dalam menyampaikan dakwah yang sama seperti Gus Bahak tadi. Lalu materi yang saya analisis dari video yang saya analisa tersebut adalah beliau menyampaikan bahwa harta yang paling berharga adalah keimanan. Manusia hendaknya lebih jauh memikirkan akhiratnya daripada memikirkan dunianya. Manajemen dakwah yang beliau pakai adalah fokus terhadap permasalahan yang umum di masyarakat tentang amaliyah yaumiyah dengan pembawaan banyak berinteraksi dengan jamaah agar pesan dan dapat disampaikan dengan baik. Lalu pengaruh dakwahnya adalah mempengaruhi masyarakat luas untuk mengamalkan apa yang disampaikan. Terbukti dengan seringnya beliau berinteraksi dengan jamaah dan kebanyakan menjawab. Karena seringnya mengikuti kajian beliau, imannya semakin meningkat dan mulai melakukan amal kebaikan. Lalu respon jamaahnya itu adalah pasti antusias dengan cara dakwah beliau yang beliau sampaikan, yaitu dengan menerima dengan baik metode dakwah yang beliau gunakan. Lalu yang terakhir adalah pola dakwah yang akan saya terapkan jika saya menjadi seorang pendakwah atau dai, yaitu metode dan manajemen dakwahnya seperti dua kiai di atas yang menggunakan kiai yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan pendekatan yang banyak melakukan interaksi dengan jamaah serta menyampaikan suatu materi yang ringan ataupun berat dengan cara yang mudah dipahami oleh jamaah. Lalu menggunakan perumpamaan yang relate atau berkenaan yang bersangkutan dengan kondisi masyarakat saat ini, dan penyampaian yang tidak monoton dengan menjelaskan terus-terusan akan tapi juga berinteraksi dengan jamaah. Lalu yang selanjutnya adalah pengaruh dakwah dapat memberikan pemahaman Islam secara kafah atau secara menyeluruh,
kepada jamaah agar tidak terjadi perselisihan lagi antara jamaah yang menganut gerakan dakwah tertentu. Lalu materinya adalah memilih materi yang ringan dengan penyampaian yang sederhana dan mudah dipahami, serta memilih materi yang sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Ya, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.